syarah Thalathatul Usul, ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dan disyarah oleh beberapa masyayikh, di antara Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan banyak masyayikh yang mensyarah dari kitab ini. Dan ini kitab yang nafi', kitab yang masya Allah untuk apa? Memurnikan tauhid kita, untuk membersihkan hati kita dari apa? Ad-darar, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita lalui, ya, bahwasanya ada 3 hal yang perlu kita bekalin untuk diri kita dari bekal untuk yaumul qiyamah, ya, yang kita pegang di dunia ini. Di antaranya, ya, bahwasanya kita harus mengilmui Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Berarti termasuk tauhid apa ini? Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah. Dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Hidup di dunia gak ada makna. Subhanallah, sebagian manusia bangun tidur olahraga, habis olahraga sibuk wisata, habis itu sibuk kuliner, jalan-jalan. Kita ini nggak diperintah, nggak diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Sia-sia, nggak ada artinya. Tapi kita dicipta untuk apa? Oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, untuk beribadah. Berikutnya juga yang kedua, kita untuk mengilmui apa? Bahwasanya Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan satu apapun dalam perkara peribadatan. Berarti tauhid apa? Uluhiyah. Ya, karena peribadatan itu hanya untuk Allah. Allah tidak menginginkan untuk Allah dan selain Allah. Allah nggak ingin. Maunya untuk Allah semata. Mau itu syirik kecilnya maupun syirik besarnya. Contoh syirik kecil seperti riya. Kalau orang riya ibadah niatnya ingin dilihat nggak? Berarti untuk Allah dan untuk manusia ingin dilihat. Itu sudah masuk riya, termasuk syirik. Nah, dan yang ketiga adalah bekal yang kita ilmui. Barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia loyal kepada musuh-musuh Allah. Enggak boleh. Kita loyal kepada musuh Allah, itu enggak boleh. Ini 3 bekal yang sudah kita lalui. Kemudian pada kesempatan kali ini Anda buka halaman 47. Ya, Anda buka halaman 47. Berkata muallif rahimahullah taala, "I'lam arsyadakallah." I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Anna al-hanifiyyata millat Ibrahim an ta'budallah wahdah mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun ay yuwahidun. Ini wasiat dari muallif yang berikutnya. I'lam, ketahuilah. Sekali lagi dalam bahasa Arab kalau disebutkan ketahuilah, menunjukkan apa? Ini perkara penting. Ya, perkara penting. Ya. Wah, kalau perkara penting namanya i'lam, ketahuilah, ilmuilah, menunjukkan apa? Setelahnya ini ada sesuatu hal yang besar yang akan disebutkan. Ya, termasuk apa? Arsyadakallah, ini termasuk doa. Doa mendoakan apa? Si pengarang mendoakan kepada orang yang hidup di zamannya, yang hadir dalam kajian-kajiannya, atau orang yang hidup sampai zaman setelah itu sampai sekarang, yang kita membaca kitabnya itu didoakan sama si penulis. Arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Rusyd, ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda dalam hal apa? Ketaatannya.
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan, maksudnya taat adalah menuruti apa yang dikehendaki dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini termasuk yang disebutkan definisinya oleh Abdullah ibnu Abbas. Taat itu apa? Mendatangi perintah dan menjauhi larangannya. Itu artinya taat. Nah, Anda mungkin pernah dengar kata-kata kadang orang mendoakan panjang umur, ya, panjang umur. Kata Syekh Utsaimin, kata ini perlu dirinci, ya. Kalau orang Arab mengatakan Allah yutawil umra, semoga Allah panjangkan umur Anda. Kata ini perlu dikoreksi, ada tambahan. Yang harusnya ditambah Allah yutawil umra fi taatillah. Ya, semoga Allah panjangkan umur Anda dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sama. Kalau Anda doakan saudara Anda, saudari Anda, panjang umur Bu, panjang umur. Jangan dimutlakkan, tapi diqayyadkan, ditambah dengan apa? Panjang umur fi taatillah. Ya. Panjang umur dalam keberkahannya. Nah, kenapa kalau dimutlakkan panjang umur, khawatir panjang umur tapi panjang umurnya semakin jauh dari Allah, sehingga masuk dalam istilah apa? Istidraj. Yang mana Nabi SAW telah bersabda, "A'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yajuzu dzalik." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya, dan sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Berarti umur yang di atas 70 tahun bonus atau bukan bonus? Bonus atau bukan bonus? Dirinci lagi. Nah, kalau di atas 70 tahun semakin taat sama Allah, itu baru bonus. Di atas 70 tahun, Masya Allah, selfie sama wanita-wanita muda gantian. Itu kan di IG banyak itu kan. Wah, selfie wanita lain lagi. Kemudian, wah, Masya Allah, waktu sholat di masjid sudah tua, tapi gak datangin masjid, apa? Sibuk dansa misalkan, sibuk joget di pesta pernikahan, sudah sepuh joget, pesta pernikahan gigi sudah habis, sudah sakit rematik ketika joget semangat, ketika sholat kambuh rematiknya. Nah, hati-hati, ini apa? Masuk istidraj. Wallah menes kalau melihat apa orang sepuh tapi seperti ini. Ya, Allah lebih kagum kepada siapa? Anak muda tapi apa? Sibuk dengan ibadah kepada Allah. Ya, kalau orang tua sibuk ibadah wajar, karena sudah menempuh usia. Ya, makanya ketika usia di atas 70 tahun, dia semakin berbuat maksiat, masuk istidraj. Sebagaimana definisi istidraj, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang yang disenanginya dari dunia itu, tapi dia apa? Dia terus berbuat maksiat. Ketahuilah, itu adalah istidraj, jebakan Allah yang disegerakan yang berupa nikmat di dunia. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah adalah sebuah millah. Millah apa? Millah yang meninggalkan kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan. Ada yang mendefinisikan millah itu ada 6 definisi. Ada yang mengatakan millah itu agama, ada yang mengatakan millah itu jalur, ya. Nah, ada yang mengatakan millah itu metodologi. Nah, adapun millahnya Ibrahim alaihissalam, dia apa? Meninggalkan kesyirikan dan dibangun di atasnya landasan keikhlasan kepada Allah. Menunjukkan lurusnya, ya, apa yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dijuluki apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Juga dijuluki apa? Nabinya tauhid, apa? Bapaknya tauhid. Nah, karena beliau yang Masya Allah menjernihkan, memurnikan tauhid dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh sekitar 1000 tahun. Dan waktu itu mereka apa? Tidak terjatuh dalam kesyirikan. Dan iblis laknatullah alaih sabar 1000 tahun untuk menjerumuskan umatnya Nabi Adam terjatuh dalam kesyirikan. 1000 tahun sabar. Nah, dan ini rahmatullah. Kemudian Nabi Ibrahim
memurnikan tauhid dari apa? Dari bapak Adam alaihissalam, Nabi Nuh yang berikutnya yang mulai kesyirikan mulai terjadi dari umatnya Nuh alaihissalam, dari bermula dengan gambar dan patung. Yang pertama hanya ingin dijadikan gambar patung itu untuk mengingatkan umat setelahnya dengan jasa-jasanya orang soleh, kesolehan mereka biar bisa ikut seperti mereka. Ya, ternyata apa? Iblis nyamar jadi manusia dan bisikin mereka bahwasanya patung ini untuk disembah, biar doa kalian sampai kepada Allah. Ya, ini syubhatnya iblis laknatullah alaih. Akhirnya terjadi kesyirikan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ya ingin membersihkan lagi apa? Tauhid. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian halaman 48 Anda lihat bahwasanya milahnya Ibrahim adalah ajaran agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Termasuk din, milah diartikan din di sini, agama. Dan Ibrahim adalah termasuk Khalilur Rahman, kesayangan Allah yang Maha Rahman. Ya, pernah Nabi SAW bersabda, seandainya aku boleh menjadikan khalil, niscaya Abu Bakar akan aku jadikan khalil. Ya, niscaya Abu Bakar aku akan jadikan khalil. Dan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Ibrahim membersihkan tauhid sampai ujungnya Nabi Muhammad juga demikian, membersihkan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah ya mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ia adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Dan disebutkan nama Ibrahim juga berulang-ulang. Ajaran Nabi Ibrahim dalam Al-Quran menunjukkan apa? Pentingnya di situ pelajaran tauhid. Kemudian ucapan mu'allif bahwasanya milahnya, agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Anta'budallaha wahdah. Untuk Anda beribadah kepada Allah semata, satu-satunya. Ini dimaukan. Ya, Allah nggak menginginkan ada untuk Allah dan ada untuk selain Allah. Yang Allah inginkan adalah semata-mata untuk Allah. Coba kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya untuk bikin syariat mesti butuh musyawarah dulu. Kalau nggak cocok nanti bertengkar. Ini jelas menyelisih akal. Ya, makanya Allah itu cuma satu, Rabb kita cuma satu. Makanya kalau kita beribadah juga hanya kepada Allah semata. Allah tidak menginginkan untuk Allah atau selain Allah dari sesembahan, atau untuk Allah dan selain Allah dari manusia. Allah tidak inginkan. Makanya anta'budallaha wahdah. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pengertian secara umum dari ibadah, orang mendefinisikan ibadah itu banyak sekali. Di antaranya yang paling syamil kamil adalah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ya. Adapun secara umum makna ibadah adalah, arti ibadah adalah at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirih wa ijtinabi nawahih 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uh. Nah, ibadah adalah ketundukan kepada Allah yang dilandasi oleh cinta dan penghormatan dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan ketentuan syariatnya. Nah, adapun menurut Syekhul Islam, dan ini yang paling mewakili definisi ibadah, sehingga Anda tahu ini masuk ibadah apa bukan dengan definisi ini, yaitu apa? Ismul jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-af'al wal min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah kal khauf wal khasyah wal tawakkul was salat was zakah was siyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ibadah adalah sebuah nama yang maknanya meliputi seluruh ucapan, ya, segala amalan, segala perbuatan, segala nama. Di situ ada ucapan, ada tindakan. Karena ibadah bisa berubah dari ucapan seperti zikir, ya, dan juga tindakan, yaitu amalan jawareh juga termasuk apa?
baik yang bersifat nampak ataupun tak nampak. Yang nampak dari amalan anggota tubuh kita, yang tak nampak dari amalan hati kita. Itu maka termasuk apa? Definisi ibadah. Seperti doa, doa masuk ibadah. Ya, seperti apa? Rasa takut, ya, rasa cinta karena Allah, tawakal, niat itu juga ibadah, ibadah hati. Nah, dan ikhlas anta'budallah wahdah, ya, mukhlishan lahuddin. Itu apa? Kita menyembah Allah satu-satunya dalam keadaan apa? Ikhlas. Ya, ikhlas untuk Allah, agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas diambil dari kata khulus atau khalasa. Yang artinya apa? Seperti an-naqi. Artinya apa? Yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran, termasuk kotoran kesyirikan. Ya, termasuk kotoran kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Kemudian kami mewahyukan kepada Muhammad, ikutilah millah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ikutilah millahnya, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang Yahudi mengatakan apa? Ibrahim adalah Nabi kami, dan dia termasuk Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah termasuk Nabi kami, dan dia adalah orang Nasrani. Sedangkan Allah membersihkan pengakuan mereka semua. Ya, maka Ibrahim ya Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, bukankah Nabi Ibrahim ya itu adalah termasuk orang Yahudi wala orang Nasrani, tapi dia termasuk apa? Orang muslimin. Termasuk orang muslimin, bagian dari orang-orang Islam ya yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian kata muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Dan demikian, dengan demikian inilah Allah memerintah semua manusia. Memerintah apa? Untuk beribadah dengan tauhid. Untuk beribadah dengan tauhid, ya. Wa khalaqahum laha. Dan demikian manusia ini apa? Allah mencipta mereka untuk apa? Untuk ibadah. Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yaitu apa? Beribadah kepadaku. Liya'budunani, beribadah kepadaku. Dan maknanya ya'budun sebagaimana disebutkan Imam Ahmad, ai ya'budun wa yuwahhidun. Yaitu apa? Beribadah dan bertauhid. Kenapa? Karena ibadah tidaklah pantas dinamakan ibadah kecuali harus disertai tauhid. Ya, harus ibadah itu disertai dengan apa? Tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, dia mengatakan jika ibadah sebagaimana dalam kalau nggak salah Qawaidul Arba, ya, dia mengatakan al-ibadah bila tauhid kas-salah bila wudu. Ya, ibadah tanpa tauhid seperti apa? Seperti sholat tanpa wudhu. Ya, makanya kalau ibadah apapun ibadahnya harus disertai tauhid. Kalau kita berdoa untuk Allah dan selain Allah, berarti apa? Ibadah itu diterima enggak? Enggak diterima. Makanya kalau kita doa masuk ibadah enggak? Ibadah. Dan ibadah enggak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sarful ibadah li ghairillah fa huwa syirik. Memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah dipalingkan untuk Allah dan selain Allah, maka itu syirik. Seperti kalau ibadah itu kan doa termasuk ibadah, dan ibadah termasuk doa ini termasuk ibadah, dan ibadah ini hanya untuk Allah. Berarti kalau kita ibadahnya melalui kuburan atau wali-wali, ibadahnya diterima enggak? Enggak. Kenapa? Karena Allah inginkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu pakai perantara. Ya. Kalau mereka pakai perantara sama dengan orang-orang di masa silam. Orang di masa silam menggunakan
orang-orang saleh atau menggunakan sebagian patung-patung mereka sebagaimana mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syubhat mereka? Mana'buduhum, kami enggak nyembah patung, kami enggak nyembah wali, kami enggak nyembah sesuatu apapun. Cuma apa? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, kami tetap doa sama Allah, cuma kami jadikan mereka ini sebagai apa? Perantara biar doa kami cepat sampai sama Allah. Ini juga termasuk kesyirikan. Ya, ini gagal paham. Ya, kalau kita doa pakai perantara, gagal paham, salah. Nah, dan subhanallah, berarti mereka sudah terjatuh dalam beberapa hal. Di antaranya apa? Suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Suudzon apa? Allah enggak maha mendengar lagi. Kenapa? Karena Allah perlu pakai perantara. Kedua, di antaranya mereka apa? Mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah diturunkan derajatnya seperti makhluk, seperti keyakinan orang Yahudi, Allah fakir, Allah itu fakir, yadullahi maghlulah. Ya, mereka bahkan menjadikan derajat Allah itu seperti makhluk, bahkan lebih rendah. Ada orang Nasrani menjadikan makhluk seperti Allah, seperti Trinitas. Nah, makhluk Nabi Isa mau dijadikan apa? Seperti Allah. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Anak, ya, ada Ruhul Kudus. Nah, wah ini umat Islam tidak demikian. Ya, umat Islam tidak boleh. Kita meyakini Allah Maha mendengar, sudah selesai. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka mengkiaskan dengan kias yang batil. Yang kias ini menyamakan Allah dengan makhluk juga. Contoh apa? Kalau kita ya ingin mengirim surat ke calon istri kita misalnya, ngirimkan CV kita itu harus pakai perangko biar sampai, biar tidak nyasar ke calon yang lainnya. Ya, biar sampai ke rumah yang dituju harus butuh perangko. Kalau nggak pakai perangko, suratnya nggak sampai. Sama kalau doa harus pakai perangko. Perangkonya siapa? Para wali, nama para wali, kuburan wali. Nah, dan permisalan berikutnya seperti kalau kita punya keluh kesah, ingin kita sampaikan kepada para raja, kita sampaikan kepada presiden. Kalau kita langsung kepada presiden, langsung kepada raja, mungkin kita nggak nyampe-nyampe. Kita apa? Butuh nomor urutan yang panjang untuk sampai kepada mereka. Sehingga kita butuh ajudan, biar ajudan orang yang kenal di dalam itu menjadikan perantara kita sempat sampai kepada presiden sehingga omongan kita cepat didengar. Ini apa? Ini sama dengan menurunkan derajatnya Allah disamakan dengan makhluk. Allah bukan makhluk. Para raja, para presiden nggak tahu ada orang yang ngomong kejelekan dia di belakang dia. Dia nggak tahu. Apalagi di balik dinding dia nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu, Maha mendengar. Maka dari itu apa? Syirik al-wasa'id, kesyirikan dalam perkara al-wasa'id, al-wasilah, itu adalah kesyirikan yang terbanyak dan terbesar sejak zaman Nabi sampai detik ini. Nah, makanya rahmatullah yang perlu dijelaskan, kalau doa cukup apa? Langsung kepada Allah. Ya, pakai cara cara tawasul yang benar. Bukan cara tawasul yang enggak benar, yang haram atau bahkan syirik. Tawasul yang benar dengan apa? Sebelum doa pakai apa? Asmaul Husna misalkan. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Maka apa? Berdoa dengan nama baik Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau Anda ingin rezeki, ya. Jangan doa ya Jabbar, ya Qahhar, ya Matin, ya Qawi, rezeki. Ya, enggak cocok. Wahai yang Maha Kuat, berilah saya rezeki, enggak nyambung. Tapi pakai tawasul yang cocok nyambung. Ya Razzaq, rezeki. Ya, wahai yang memberi rezeki, berikan aku rezeki. Itu yang cocok. Nah, kalau Anda punya musuh, ya, Anda minta pertolongan kepada Allah, ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin, ya Nasir. Ya. Wah apa? Tolonglah saya ya Allah, unsurni ya Rabb, unsurni ya Rabb. Ya Nasir, unsurni ya Rabb, gitu. Apa? Cari yang cocok. Cari yang cocok. Nah, ini di antara tawasul yang benar. Tawasul apa? Bukan nama orang-orang yang saleh, wali-wali yang saleh, ya.
apalagi nggak soleh, ya, apalagi nggak bisa dengar, sudah meninggal, ya, maka ini apa? Termasuk yang nggak syar'i. Yang syar'i diantaranya dengan Asmaul Husna. Kemudian juga dengan tawasul apa? Dengan amalan kebaikan kita. Amal baik kita dengan syarat amal baik yang ikhlas dan sesuai bimbingan Nabi. Bukan bertawasul dengan amalan yang tidak diajarkan Nabi, ya, atau bertawasul dengan amalan yang nggak ikhlas. Apalagi sudah amalan nggak ikhlas, nggak sesuai bimbingan Nabi lagi mau dijadikan tawasul. Nah, ini tidak dibenarkan, ya, bertawasul dengan amalan soleh kita. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul dengan doa-doa orang yang soleh. Doa orang yang soleh, orang solehnya masih hidup, orang solehnya mampu mendoakan sesuatu yang masuk akal, mampu, ya. Orang solehnya juga apa? Ada di hadapan dia, nyata di hadapan dia. Ya, bukan orang soleh ada di sana. Ada katakan di Bekasi, ya, dengan nama fulan yang soleh, tolong mudahkan saya ta'aruf, proses ta'aruf. Dia nggak dengar, dia nggak ada. Lain halnya dengan telepon. Ya Syekh, ya Ustaz, Pak Yai, tolong ya doakan saya dimudahkannya. Saya lagi proses nih, lama ini ta'aruf nggak jadi nggak tembus-tembus ini. Gimana ini? Kita doain nggak apa. Dan kondisi dia yang telepon yang ada seperti ini masih hidup seperti kondisi di hadapan kita. Lain halnya dia nggak ada di hadapan kita, gaib, ya. Kemudian kita pakai nama dia, nggak boleh, ya. Kemudian juga yang sudah meninggal, nggak boleh, dia nggak dengar, ya, nggak dengar. Dan minta apa? Yang mampu. Jangan minta ada di hadapan dia orang soleh, minta tolong ini saya mau nikah nih, tolong doakan doa sama Allah agar matahari tetap di tengah, nggak geser-geser. Wah ini mau ngayal nih, subhanallah. Yang demikian yang minta doa juga gitu, terfitnah hatinya. Saya doain sebentar lagi macet matahari, nggak jalan. Ini subhanallah, ini apa? Maftun, ya, terlena dengan pujian, disebut dengan wali-wali dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia terfitnah dengan pujian dan elu-elu, ya, manusia terhadap dirinya. Ini rahmatullah jami'an. Bahkan sekali lagi, jangan sekali-kali ibadah ini disimpangkan atau dialihkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik besar, ya, itu sangat apa? Sangat disayangkan dan tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan syirik besar, syirik kecil saja Allah nggak mau. Ya, disekutukan dengan apa? Perkara syirik kecil Allah nggak mau. Bahkan Nabi SAW menyebutkan beberapa hadis, di antaranya, ya, dalam hadis Al-Qudsi, ya, yang datang dari Abu Hurairah, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi menyebutkan Allah berkata, ana aghna syuraka'i syirik. Aku mencukupkan diriku dari sekutu-sekutu, dari sekutu-sekutu dalam hal kesyirikan. Aku mencukupkan diriku, Allah nggak butuh. Dari sekutu kayak apa? Mau sekutu manusia hidup atau matinya, mau sekutu itu berhala, mau pohon, Allah nggak butuh. Nah, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirka. Barang siapa melakukan satu amalan yang amalan tersebut dijadikan padanya sekutu, padanya denganku, ya, maka apa? Aku tinggalkan diri dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Coba ditinggalin itu semuanya. Kesyirikan dan dirinya ditinggalkan. Kemudian Rasulullah juga berwasiat, ya, bahwasanya beliau menyampaikan ada kesyirikan yang sangat samar. Kata Rasulullah apa? Akhfa min dabibin naml. Ya. Yang mana kesyirikan ini lebih samar dari apa? Bayangan semut. Semut sudah samar plus bayangannya ini. Dan diletakkan di tempat yang gelap, hamparan yang gelap. Bayangin, semut sudah gelap, warnanya hitam, bayangannya gelap, ditempatkan tempat yang gelap. Dan ini adalah apa? Yang lebih dikhawatirkan Rasulullah, yaitu apa? Syirik al-khafi. Yaitu apa? Berupa riya. Sangat samar. Makanya ada di antara para ulama salaf, dia mencoba menutup dirinya dari pintu riya di pintu ibadah ini, muncul riya di pintu ibadah yang lainnya.
Ditutup satu pintu ibadah ini, muncul di pintu ibadah yang lainnya. Terus gitu jebakan apa? Iblis dan pasukannya. Juga Nabi pernah berwasiat, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi bersabda, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal Masihid Dajjal." Maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang aku sangat takut atas kalian di sisiku, ya, daripada fitnahnya Dajjal. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Disebutkan yang menakutkan itu adalah ayyaquma ar-rajulu fayusalli fayazidu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Rasulullah apa? Yang aku takutkan adalah ketika ada seorang lelaki, dia sholat dan sholatnya ditambah-tambah, dipanjang-panjangin sholatnya, sehingga apa? Orang-orang lain, laki-laki lain melihat sholatnya dia. Artinya apa? Ada riya. Dan ini lebih apa? Dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena dan dikatakan dahsyat apa? Karena masuk kepada siapa saja. Orang berusaha menangkal, dimunculin lagi riya tersebut. Sangat dahsyat. Dajjal fitnahnya yang sudah dahsyat, dan ini riya ini apa? Lebih dahsyat lagi dari fitnahnya Dajjal. Saking apa? Sulit kita untuk bebas dari riya. Makanya banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha li wa lisa'il muslimin. Itu saja. Ya, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesehatan untuk Ustaz dan juga jemaah yang hadir di sini. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana agar kita bisa menjaga hati ini supaya tetap ikhlas, tidak terkena riya saat menjalankan atau setelah menunaikan ibadah? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana menjaga hati biar gak terjatuh riya? Sekali lagi, riya lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Makanya apa? Sering kita terjatuh. Ya. Makanya Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu punya banyak kesalahan. Makanya kita juga sering terjatuh riya. Banyak sering terjatuh riya. Dan sebaik-baik orang yang sering terjatuh dalam kesalahan, termasuk yang sering terjatuh dalam riya, banyak-banyak bertobat. Ya. Subhanallah, kita tutup pintu ibadah dari pintu ibadah infak, sedekah, muncul dari pintu sholat. Kita tutup dari pintu sholat, muncul dari pintu apa? Ta'awun, membantu saudaranya. Kita tutup dari pintu ini, muncul dari pintu yang lainnya. Terus, makanya kita lawan. Contoh, ya, ketika kita sholat, katakan sholat, ya, sholat kita sholat zuhur, Allahu Akbar, muncul niat riya. Kenapa? Karena di samping kita ada mertua misalkan, di samping kita ada orang yang kita segani misalkan. Ketika muncul seperti ini, jangan biarin untuk tidak dilawan. Lawan. Kalau kita nggak ngelawan, rokaat dari rokaat kita muncul sampai salam masih bertengger niat riya tersebut, maka rokaat, katakan di tengah rokaat, ketika rokaat ke-3 dan ke-4, riya terus muncul, dibagus-bagusin. Sampai ketika baca subhanallah dikerasin, subhanallah, subhanallah. Gerakannya masya Allah difasih-fasih. Kenapa? Karena ada orang penting di sampingnya bagi dia. Maka apa? Rakaat 3 dan 4 saat muncul sampai salam, maka hangus, harus ditambah rakaatnya. Kalau itu sholat wajib, wajib ditambah. Kalau itu sholat sunnah, sunnahnya ditambah. Nah, lainnya rahmatullah jangan. Tapi kalau dia bisa melawan, ya, niscaya yang muncul riya tadi tidak membahayakan sholat kita. Tapi kita lawan. Ketika muncul dalam ibadah, misalkan, ya, Allah berfirman, wa idza yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Kalau setan mencoba mengganggu Anda, maka isti'adzah. Ketika sholat muncul seperti tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meludah ke kiri 3 kali. Tuh. Nah, ini sunnahnya. Ya. Tapi tuh-tuhnya jangan dibanyakin.
Gitu ya. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sunnah ini dilakukan untuk siapa? Masjid-masjid yang paham sunnah, sudah tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, cukup beristiadzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Khawatir fitnah yang dituduhkan lebih besar. Ya, sikut melayang dari sampingnya, akhirnya tengkar salatnya. Nah, juga apa? Diajari Nabi agar kita nggak terjatuh seperti ini. Diajari Nabi untuk apa? Baca zikir. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Itu sering baca doa ini setiap hari, bukan sesekali. Biar kita nggak terjatuh dalam apa? Riya. Riya, syirik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, yang disengaja ataupun tidak disengaja, besarnya ataupun kecilnya. Kenapa? Agar kita dilepaskan diri kita. Ini penting. Nah, makanya di antaranya ini. Kemudian apa? Banyak-banyak bersihkan hati kita. Untuk apa kita ibadah? Untuk Allah. Perlu kajian-kajian apa? Hadiri kajian apa? Tazkiyatun nafs, bersihin jiwa. Nah, wah ini rahmatullah, bersihin jiwa akhirnya apa? Bersihin niat. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin kabirin sagaratuhu niyah wa rubba amalin saghirin kabaratuhu an-niyah. Bisa jadi amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Bisa jadi amalan kecil jadi besar juga gara-gara niat. Makanya jaga niat kita. Ya, kalau sudah beramal baik, dijaga di lisan, jangan sampai bocor. Infak sedekah, masya Allah sampai 1 M. Ya, sampai tangan kanan berinfak, tangan kiri nggak tahu. Iblis nunggu sampai kapan? Ya, bibir ini jadi ember. Ya, subhanallah ketika dia infak, ya, kemudian cerita, setelah itu dah bisa jadi hangus amalan kita. Nas'alullah afiyah, semoga Allah terima semua amalan kita. Ya, semoga Allah jaga kita dari semua wujud kesyirikan. Semoga Allah istiqamahkan kita di atas tauhid dan ibadah kepadanya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam mengucapkan keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.